Baik anak-anakku sekalian, bertemu kembali bersama Ibu Guru Yani Nur Rahimi. Kali ini di bab 12 kita akan membahas tentang kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Mari kita lihat anak-anakku peta konsep yang akan kita bahas tentang makanan dan minuman. Nah, dilihat dari dua hukum. Haram, bagaimana pengaruh menjadi penyakit atau malas ibadah. Yang kedua, makanan halal, pengaruhnya menjadi sehat dan rajin ibadah. Nah, selanjutnya ini di akhir maka dari mempelajari makanan dan minuman yang haram dan halal ini, maka akan membiasakan makan dan minum yang hanya yang halal saja. Baik, yang pertama, kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Lihat di gambar, makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita lihat definisi makanan atau at'imah dan minuman atau asyribah. Kita lihat definisinya. Kata makanan ini dalam Islam disebut dengan at'imah, sedangkan kata minuman disebut dengan asyribah. At'imah ini merupakan bentuk jama dari kata to'am, yang mana berarti apapun yang dimakan oleh manusia dan disantapnya. Selanjutnya di sini ada kata asyribah. Asyribah ini merupakan kata jama dari kata syarab, yang mana berarti apapun yang diminum oleh manusia. Selanjutnya kita lihat definisi makanan at'imah dan minuman atau asyribah. Nah, di sini perintah mengkonsumsi makanan minuman halal. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Bagaimana bunyinya, anak-anak? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini adalah ayat Al-Quran tentang perintah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Baik, selanjutnya kita lihat dalil lagi, yaitu ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang tadi disebutkan. Selanjutnya di sini makanan halal itu adalah makanan dan minuman yang baik yang dapat memelihara diri kita. Bagaimana makanan baik itu? Apa saja yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa sebagai makanan yang baik, terasa baik di dalam jiwa kita. Selanjutnya di sini, makanan dan minuman yang halal ini adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi dan tidak ada dalil satupun yang melarangnya. Nah, mencari sesuatu yang halal ini hukumnya adalah wajib untuk kita bagi setiap muslim. Nah, bagaimana makanan halal? Di sini disebutkan bahwasannya anak-anakku sekalian, makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, baik, bergizi, menyehatkan tubuh, bersih, dan tidak menjijikkan. Jenis makanan yang dihalalkan itu, ya di sini diantaranya adalah hewan darat. Contohnya di sini adalah kerbau, sapi, kambing, ayam, unggas, dan lain-lain. Ini semua terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 5. Selanjutnya di sini disebutkan
segala macam hewan yang hidup di laut. Contohnya di sini adalah ikan, tuna, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Kecuali hewan tersebut mengandung racun. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 96. Selanjutnya di sini segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya di sini adalah satu-satunya adalah mangga, durian, semangka, beras, jagung, atau susu. Nah, di sini kita masuk kepada minuman yang halal. Bagaimana minuman yang halal itu dalam Islam? Adalah air yang bersih dan tidak bercampur dengan barang yang najis dan membawa kepada kemadaratan atau bahaya. Selanjutnya di sini, minuman yang diharamkan akan membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Maka kita wajib mengonsumsi minuman yang halal saja, bersih dan juga baik. Nah, selanjutnya di sini minuman yang halal. Air yang halal ini dapat berasal dari produksi pabrik, misalnya air mineral dalam kemasan, di dalam botol, sirup, limun, susu kaleng, dan lain sebagainya. Atau minuman asli yang tidak diproduksi pabrik, misalnya air tawar, air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Bagaimana manfaatnya mengkonsumsi minuman yang halal? Yang pertama, menyehatkan badan dan juga terpelihara dari penyakit. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah dan juga diterima amal soleh kita. Yang ketiga, dapat terhindar dari perbuatan dosa. Dan yang keempat, digolongkan dalam orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, di sini ada makanan yang haram. Apa penyebabnya makanan tersebut diharamkan? Yang pertama, haram karena cara mendapatkannya. Contohnya, riba merampas harta anak yatim, hasil korupsi, hasil mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, alasannya adalah haram karena substansi barangnya. Haram dalam substansi barangnya ini dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu benda mati dan hewan. Nah, di sini haram dalam substansi barang yang dapat dikategorikan dalam dua macam tadi, benda mati dan hewan ini. Nah, haram yang pertama berwujud benda mati ini adalah bangkai. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua, haram yang berwujud hewan. Karena hal-hal berikut alasannya. Yang pertama, karena disuruh untuk membunuhnya. Contohnya seperti ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Yang kedua, haram karena kita dilarang membunuhnya, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Yang ketiga, haram karena ada dalil yang melarangnya, seperti himar jinak, keledai, hewan bertaring, atau burung berkuku tajam. Baik, selanjutnya di sini ada minuman haram. Minuman haram ini adalah minuman yang telah diharamkan, baik karena memabukkan atau merusak akal kita. Yang kedua, minuman yang memabukkan ini tetap haram dikonsumsi, baik itu sedikit jumlahnya maupun banyak. Yang ketiga, di sini jenis minuman yang diharamkan, yaitu contohnya seperti khamar, tuak, bir, dan semua minuman yang memabukkan. Nah, di sini kita lihat, anak-anakku sekalian, jenis minuman ini dikelompokkan menjadi ada beberapa. Yang pertama, segala jenis minuman yang memabukkan. Ini jenis minuman haram ya. Yang pertama, jenis minuman yang memabukkan. Yang kedua, air atau minuman yang terkena najis. Yang ketiga, air susu dari hewan yang haram dimakan. Yang keempat, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan. Contohnya di sini adalah air tape yang diubah menjadi minuman keras.
Nah, menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu pasti ada hikmahnya, yaitu apa? Menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang membahayakan. Yang kedua di sini, muslim yang taat itu harus patuh dan tunduk dengan peraturan yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, muslim wajib menghindari makanan dan minuman yang haram. Terakhir di sini, menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Apa bahayanya? Yang pertama, makanan dan minuman yang diharamkan kenapa? Yang pertama, merupakan suatu perbuatan dosa. Yang kedua, jelas membahayakan keselamatan jasmani dan rohani. Demikian anak-anakku sekalian semua kelas 8. Materi kita pada hari ini. Semoga menambah wawasan kita tentang makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.